Selamat pagi. Masih ingat dengan Pak Hugeng? Beliau dikenang sebagai sosok yang jujur, sederhana, dan berintegritas. Menurutnya, ketika dalam menjalankan profesi, kita adalah pelayan masyarakat dimanapun kita berada. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita harus serius terhadap pelayanan dan pekerjaan, melakukan dengan sepenuh hati, dan harus tetap hati-hati dengan kualitas dedikasi yang tinggi. Bandingkan dengan fenomena yang banyak terjadi sehari-hari tentang banyaknya orang yang bekerja namun tidak memiliki orientasi untuk melayani. Dia hanya menjadi seorang birokrat sejati. Akibatnya, banyak orang yang cenderung bekerja dengan setengah hati. Efeknya, bekerja terasa penuh dengan beban, bekerja penuh dengan tekanan, merasa kesulitan memperoleh ekspektasi yang ada, waktu bekerja seolah lama sekali. Padahal ada peran lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu membuat kehadiran Anda memberikan nilai terhadap orang lain. Stephen Covey dalam buku First Things First menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki 4 kebutuhan dasar yang sekaligus menjadi panggilan dalam hidupnya. Yang pertama adalah to live, untuk hidup, untuk makan. 2, to love, untuk sosial dan mencintai sesama. 3, to learn, untuk belajar. Yang keempat, to leave the legacy, yaitu memberikan warisan kepada bangsa dan negara. Banyak orang yang bisa memenuhi ketiga kebutuhan pertama, yaitu fisik, sosial, dan juga belajar. Yakni dengan memperoleh kecukupan ekonomi, pengetahuan, keterampilan, pembelajaran, serta membangun relasi dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tapi ingat baik-baik, kehidupan manusia akan menjadi utuh bila kebutuhan dan panggilan spiritualnya, panggilan nuraninya terpenuhi. Itulah makna seorang abdi negara. Semua itu terjadi saat seorang sanggup menghadirkan makna hidup. Tak hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Seperti yang kita ketahui, derap persaingan yang semakin kompleks, apalagi dalam dunia kerja yang sangat kompetitif, semakin menuntut adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan. Organisasi kita tidak mengizinkan lagi seorang karyawan atau ASN tidak memberikan pelayanan dengan baik. Setiap ASN merupakan bagian dari keunggulan organisasi sehingga harus berorientasi pada pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Perhatikan, pada setiap organisasi, apa kunci prestasi mereka sehingga organisasi mereka bisa terhormat dan terus dipertahankan? Apa kunci keberhasilan mereka untuk dapat terus tumbuh dan berkembang dan menemukan kepuasan? Anda akan menemukan salah satu kunci terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat. Organisasi yang senantiasa mau mendengarkan, memenuhi kebutuhan dari masyarakat, maka niscaya akan lebih mudah meraih dan mempertahankan keberhasilan dan eksistensi organisasi dan ASN. Lalu apa yang kita lakukan agar selalu berorientasi kepada pelayanan? 1, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2, ramah, cekatan, dan solutif, dan dapat diandalkan. 3, perbaikan tiada henti. Nah sekarang, apa intisarinya? Bekerja adalah hal yang mulia, dan bekerja adalah sebuah pelayanan. Kemuliaan sejati datang dari pelayanan. Ki Hajar Dewantara berkata, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat untuk manusia di dunia pada umumnya. Oke, sekarang ikuti saya. Tarik nafas. Yap.
Ucapkan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Tingkatkan terus pelayanan, salam berakhlak. Kita akan membahas nilai berorientasi pelayanan. Kita sudah menyaksikan secara lengkap bagaimana Dr. Ari Ginanjar Agustian menjelaskan tentang nilai berorientasi pelayanan. Seperti apa gerakannya? Masih ingat? Berorientasi pelayanan? Nah, seperti ini. Berorientasi pelayanan. Sikap ini sesungguhnya menggambarkan sikap kita yang siap dalam melayani pelanggan dengan sepenuh hati dan kepedulian. Berorientasi pelayanan. Oke, perlu kita ketahui pada tahun 2021 Badan POM mendapatkan apresiasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat dengan meraih peringkat pertama predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021. Serta penghargaan kategori pelayanan prima tahun 2021. Hal ini tentu menunjukkan bahwa komitmen Badan POM dalam pelayanan publik telah diakui. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa nilai berorientasi pelayanan ini pun sejalan dengan budaya pikir yang selama ini ditanamkan di Badan POM, yakni profesional dan responsif. Profesional diantaranya tekun, komitmen tinggi, pelayanan prima. Responsif diantaranya antisipatif, responsif, sigap, tulus. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, dalam arti ya pelanggan itu kan tidak hanya masyarakat luas, tetapi juga berlaku di tempat kerja kita saat ini. Pada rekan-rekan kerja kita, kepada atasan atau pimpinan kita, tentu sangat diperlukan perilaku profesional dan responsif. Itu semua tiada lain adalah bentuk komitmen kita dalam mencari cara untuk memuaskan pelanggan, mengumpulkan informasi yang diperlukan, yang dibutuhkan. Memperhatikan keluhan dari pelanggan itu sendiri dengan tujuan memberikan pelayanan prima dengan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja perilaku konkret dan kontekstual dari berorientasi pelayanan yang ada di Badan POM. Mari kita saksikan bersama cuplikan video berikut ini. Bagaimana menurut teman-teman insan Badan POM seluruhnya melihat, mendengar, dan merasakan apabila ada perilaku karyawan sebagaimana yang ditunjukkan dalam cuplikan video tadi? Maka sebaiknya apa yang harus dilakukan? Berikut ini adalah contoh perilaku yang sebaiknya di-stop agar kita selalu berpegang pada nilai-nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, bertindak diskriminatif terhadap pelanggan. 2, kurang mendengarkan hingga tidak memahami kebutuhan pelanggan. 3, memberikan solusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 4, lambat dalam memberikan tindak lanjut atau pelayanan. 5, kurang bersemangat dalam melakukan pelayanan. 6, melempar ke bagian lain apabila ada permintaan di luar lingkup tugasnya. 7, membiarkan proses layanan yang tidak efisien. 8, merasa puas dengan kinerja layanan saat ini. 9, acuh pada kritik dan saran dari pelanggan. Insan Badan POM yang saya banggakan,
setelah kita mengetahui perilaku apa saja yang harus kita stop, yang tidak sejalan dengan berorientasi pelayanan. Selanjutnya kita harus mengetahui perilaku apa saja yang harus kita jaga. Sebagai contoh, mari kita lihat tayangan berikut ini. Itu adalah contoh perilaku positif atau yang baik, yang selaras, yang harus dijalankan di Badan POM, yang harus kita jaga, kita keep karena selaras dengan berorientasi pelayanan. Apa saja tadi? Masih ingat? 1. Memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar dan kualitas yang telah ditetapkan. 2. Melakukan ekskalasi ketika ada kebutuhan atau permintaan di luar lingkup tugas pelayanan. 3. Memberikan informasi secara jelas dan akurat dalam melayani pelanggan. 4. Merespon konsultasi atau pengaduan pihak lain. 5. Menunjukkan sikap tulus, hormat, sopan, dan beretika dalam komunikasi dengan pelanggan. 6. Cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan sesuai lingkup tugas pelayanan. 7. Melakukan kaji ulang proses-proses layanan yang dapat diperbaiki. 8. Melakukan perbaikan terus-menerus yang berorientasi pada pelayanan prima. 9. Melakukan diskusi untuk mencari akar permasalahan yang terjadi dalam pelayanan. Insan Badan POM yang saya banggakan, tentunya perilaku yang terkait dengan berorientasi pelayanan yang sudah kita jaga dan jalankan selama ini harus tetap seperti itu kita jaga. Namun tentu tidak cukup sampai di sini saja. Tentunya kita harus melakukan perbaikan perilaku agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, seperti tayangan berikut ini. Mari kita lihat. Oke, kita sudah menyaksikan bersama. Lalu apa saja perilaku yang harus kita mulai atau stop? Pertama, menggali dan melakukan konfirmasi kebutuhan pelanggan. 2. Menyusun infografis atau informasi terkait pelayanan publik yang menarik dan mudah dipahami. 3. Melakukan survei secara berkala untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. 4. Mengembangkan fasilitas untuk menampung kritik dan saran untuk peningkatan pelayanan. 5. Membina hubungan dan komunikasi jangka panjang dengan pelanggan. 6. Merespon dengan cepat kebutuhan pelanggan apabila ada permintaan atau bantuan tambahan. 7. Mengembangkan layanan dengan menambah sistem atau sarana digital pelayanan publik. 8. Proaktif, jemput bola, dan menerima kritik dan saran dalam pelayanan. 9. Secara berkala mengumpulkan masukan dari pelanggan atas hasil layanan untuk perbaikan ke depan. Insan Badan POM yang saya banggakan, sebagai salah satu otoritas pendukung sistem kesehatan nasional, diharapkan Badan POM dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Karena sumber daya manusia yang berkualitas bisa mewujudkan peningkatan pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, mari kita tingkatkan pelayanan kepada pelanggan kita agar terwujud Indonesia yang sehat, unggul, dan tangguh. Badan POM melayani dengan sepenuh hati. Salam berakhlak.